adik-adik, apa kabar? Oke, Kalisa berharap semua adik-adik dalam keadaan yang tetap baik ya, semuanya sehat. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kalisa ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh datang lagi kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar sebelum kami memulai ibadah, kami mau undang Roh-Mu yang kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada, tapi kami percaya Roh Kudus ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Yang percaya, sama-sama Kalisa katakan, amin. Oke. Hari ini adik-adik Kalisa ditemani oleh siapa? Pasti udah pada kenal ya. Yuk, coba lihat di sebelah kanan Kalisa, ada Kak Andre. Oke. Dan Kalisa juga hari ini ditemani oleh siapa sebelah kiri Kalisa? Ada Kak Raya. Oke ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Masing-masing adik-adik bangkit berdiri. Kita akan mulai menyanyikan lagu yang pertama. Yuk. Sejak ku jumpa Yesus, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau jemur kehidupanku.
tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Sekarang Kak Lisa minta Kak Andre bantu Kak Lisa. Silakan Kak Andre. Oke. Masih semangat adik-adik di rumah? Masih? Masih dong. Masih semangat. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Tepuk tangannya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mencukupi kita. Kita akan selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku kasih hatinya buat Tuhan. Engkaulah menara dan kota. Kita sama-sama mau bersyukur. Mau selalu bersyukur. Sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun yuk kita sama-sama lagi juga di awal ya. Tepuk tangannya seperti ini. Yuk mari sama-sama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Cuma selalu bersyukur, cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi gunung beranjak, namun kasih setia. Bilang hatiku percaya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk tepuk tangan lagi seperti ini. Oke, haleluya. Oke, Kalisa, aku sudah selesai. Oke, terima kasih ya Kak Sama-sama. Andre ya. Oke, yuk adik-adik sekalian, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan untuk masuk dalam firman Tuhan ya. Semua adik-adik duduk yang tenang, kita siapkan hati. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
kita mencintai Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai Aku, adik-adik, sekarang kita nyanyikan dengan lembut, dengan sepenuh hati. Katakan kepada Tuhan Yesus, Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. kita tahu Tuhan sudah mati buat kita karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita semua, adik-adik. Mari katakan dengan sepenuh hati, adik-adik, bahwa kita semua mencintai Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Katakan, karena Yesus Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. sekali lagi kita katakan, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. mari kita sembah, adik-adik. Sembah Tuhan kita karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih Yesus, haleluya, Engkau yang baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Dalam kesempatan kali ini Kak Yanti bisa bertemu dengan adik-adik di tempat ini. Kak Yanti senang banget. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kalau Kak Yanti dikasih kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik kali ini walaupun secara online, tapi Kak Yanti senang banget bisa bertemu dengan adik-adik di rumah. Kak Yanti percaya adik-adik semua dalam kondisi sehat ya. Kak Yanti juga di Cirebon sehat selalu, sukacita selalu, karena Kak Yanti punya Tuhan Yesus dalam diri Kak Yanti. Nah, adik-adik, gimana nih selama 6 bulan ini kita nggak bisa bertemu secara bertatapan muka, kita nggak bisa bertemu bercanda lagi, tapi jangan kehilangan damai sejahtera di hati adik-adik ya. Ya, yuk sekarang kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kak Yanti percaya kalau adik-adik di rumah mau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi ya adik-adik ya.
nggak boleh makan dulu. Kalau yang lagi makan tinggalin dulu, yang lagi main game tolong tinggalin dulu. Duduk bersama-sama dengan Kak Yanti, kita memuji, tadi sudah memuji nama Tuhan, sekarang mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita bersama-sama meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti apa yang Tuhan mau, untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Yuk kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau dalam kesempatan kali ini kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah kami, Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan apa yang Engkau mau, untuk kami boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau lembutkan hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, Kak Yanti mau membagikan sedikit dari firman Tuhan yang mau Kak Yanti sampaikan, yang Kak Yanti boleh belajar selama mempersiapkan materi kali ini. Kak Yanti tahu adik-adik kan sekarang ini udah kelas besar ya, jadi Kak Yanti nggak mengulang banyak tentang tokoh yang ada di Alkitab yang akan Kak Yanti bahas. Nah, waktu itu, waktu bangsa Israel meminta seorang raja, Tuhan memberikan Raja Saul. Nah, setelah Raja Saul meninggal, akhirnya Tuhan memilih Raja Daud untuk menggantikan Raja Saul. Nah, kalian udah tahu kan ya, adik-adik udah tahu kalau Raja Saul itu, Raja Daud itu ceritanya seperti apa. Nah, Raja Daud itu dia sudah tua, akhirnya dia meminta bangsa Israel untuk mencari penggantinya Raja Daud. Nah, kebetulan waktu itu terpilihlah anaknya Raja Daud yang bernama Salomo. Nah, adik-adik, Salomo itu dia raja yang kaya, penuh dengan hikmat. Nah, dia waktu itu Raja Salomo setelah dipilih menjadi raja, dia berdoa sama Tuhan. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Nah, kita saat ini membahas tentang hikmat. Ya, adik-adik, kita buka dalam kitab Amsal 9 ayat 10. Nah, adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya. Amsal 9 ayat 10. Coba adik-adik, yuk kita cari Amsal 9 ayat 10 ya. Udah ketemu belum adik-adik? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kak Yanti ulang ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, adik-adik, kalau permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di sini bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita mau memiliki hikmat, kuncinya cuma satu, harus takut akan Tuhan dulu. Nah, takut akan Tuhan itu apa ya? Bukannya aduh ada Tuhan kita takut. Bukan. Nah, takut akan Tuhan itu kayak nanti mau ambil contoh kayak gini. Kalau misalnya adik-adik
nih kayak hari Minggu. Hari Minggu tuh jadwalnya pasti, wah ada ibadah anak nih. Wah, kalau adik-adik takut sama Tuhan, pasti adik punya rencana, oh iya ada ibadah anak. Kalau misalnya nggak ibadah anak, pasti ada hati yang nggak tenang. Oh, hatinya dak dikduk, ada rasa bersalah. Nah itu contoh ya adik-adik, contoh bahwa adik-adik memiliki roh yang takut akan Tuhan tuh seperti itu. Contoh sederhana aja gitu, hatinya nggak tenang. Aduh gimana nih, wah iya, aduh hari ini jadwalnya mau ibadah anak, aduh saya harus sedia ibadah anak, siap sedia. Wah akhirnya adik-adik cari HP, mama, saya mau ibadah anak, aduh saya lupa, untung saya. Nah itu ada roh yang takut akan, kelewat gitu. Nah itu contoh kecil ya, takut akan Tuhan adalah nah hikmat adalah, Kak Yanti mau kasih tahu ya, mau jelasin sedikit gitu. Kalau hikmat adalah karunia dari Allah untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan bukan yang dari Tuhan ya. Nah ini kita ambil satu ayat lagi ya, dari Amsal 2 ayat 6. Nah Amsal 2 ayat 6 ini kita menjelaskan, yuk kita buka Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Nah, Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Jadi, kalau kita berhikmat itu sesuatu yang dari Tuhan. Nah, kenapa Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan? Karena kalau dengan pikiran kita sendiri, kita nggak akan bisa untuk mengerjakan banyak hal, untuk memecahkan banyak masalah. Contohnya ya adik-adik, adik-adik ada yang pernah jadi ketua kelas di sekolah? Wah, siapa nih yang jadi ketua kelas di sekolah? Wah, coba bayangkan, adik-adik untuk memimpin satu sekolah, satu kelas aja kayaknya sulit banget ya. Si ini begini, si A segini, si B begini. Nah, kalau bukan kita nggak punya hikmat dari Tuhan, adik-adik nggak akan bisa untuk memecahkan begitu banyak masalah di sekolah. Misalnya, contoh lah gitu, kalau misalnya adik-adik mengerjakan soal-soal ulangan, adik-adik kan sebelum ulangan nih ya, adik-adik pasti belajar. Nggak mungkin lah adik-adik nggak belajar, pasti kan adik-adik memiliki roh yang takut akan Allah, jadi adik-adik pasti takut gitu. Kalau misalnya saya nggak belajar, pasti nilai saya jelek. Akhirnya adik-adik belajar. Nah, untuk belajar materi pelajaran misalnya ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam itu kan banyak sekali ayat hafalannya. Nah, nggak mungkin adik-adik tuh semuanya hafal. Nah, itu dibutuhkan hikmat yang dari Tuhan, itu seperti itu. Jadi Tuhan membantu adik-adik untuk mengingat apa yang adik-adik pelajari di rumah. Nah, akhirnya ketika adik-adik mengerjakan soal-soal di sekolah atau sekarang soal-soal PJJ, adik-adik diingatkan kembali, Roh Kudus yang mengingatkan kembali, wah, oh iya ya, ini jawabannya ini jawabannya ini. Nah, itu Roh Kudus yang memimpin adik-adik untuk mengingat sesuatu yang adik-adik pelajari. Nah, hikmat Allah tuh seperti itu. Kenapa Raja Salomo dia minta hikmat dari Tuhan? Adik-adik coba di rumah kan adik-adik punya kendaraan nih ya, kayak misalnya sepeda, terus motor lah, terus mobil.
Nah kalau kendaraan itu pasti ada remnya kan adik-adik. Wah, kebayang nggak coba adik-adik kalau misalnya kendaraan nggak ada remnya? Adik-adik naik sepeda nih, lagi jalan-jalan naik sepeda. Nah sekarang kan lagi musim sepedaan nih. Adik-adik naik sepeda, tiba-tiba nggak ada remnya. Wah, pakai kaki masih bisa, pakai kaki. Tapi kalau udah lagi ngebut, ada batu, waduh. Kalau nggak ada remnya kebayang nggak? Nah itu hikmat dari Tuhan itu seperti itu. Jadi hikmat itu kalau misalnya kita punya hikmat itu seperti rem yang ada di kendaraan adik-adik. Jadi dia bisa mengontrol. Kalau misalnya sesuatu yang bukan dari Tuhan, dia bisa tahu gitu. Ah ini bukan dari Tuhan nih. Contohnya misalnya adik-adik kalau misalnya disuruh nih sama temen, kamu kerjainnya nyontek aja nyontek. Nah adik-adik pasti tahu tuh kalau nyontek itu nggak bagus. Nah Roh Kudus yang ada dalam diri adik-adik tuh pasti bilang nyontek nggak boleh, kerjakan dengan jujur. Nah itu seperti itulah ya adik-adik. Nah setiap orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan itu akan mendapatkan hikmat. Nah kunci hikmat itu adalah apa? Taat. Nah, seperti yang tadi Kak Yanti jelaskan ya, kalau kita misalnya punya hati yang takut akan Tuhan itu pasti ujung-ujungnya taat. Kayak adik-adik misalnya takut sama mama papa. Wow, papa mamanya misalnya, Andi kamu nggak boleh main game lama-lama. Pokoknya sehari 2 jam. Nah, pasti ada rasa takut nih. Iya, kalau misalnya saya 2 jam lebih, pasti mama saya marah nih. Nah, itu yang roh takut. Ya, punya roh takut itu yang contohnya seperti itu ya, adik-adik. Nah, yuk kita buka ayat hafalan, kita buka ayat lagi ya di Amsal 15 ayat 33 ya. Kita buka Amsal 15 ayat 33 ya. Nah, Kak Yanti bacain aja dengan cepat ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendah hati mendahului kehormatan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau misalnya kita punya roh yang takut akan Tuhan, maka itu pasti sikap hati kita itu tenang ya. Kalau misalnya dalam hati kita tuh penuh dengan Roh Kudus, pasti hati kita tuh damai, hati kita itu tenang. Nah, pasti dalam ketenangan itu kita pasti bisa mikir. Contohnya bisa mikir lah gitu. Kalau beda lagi kalau misalnya kita hati kita tuh dikuasai dengan amarah, pastinya nggak bisa mikir gitu. Nah, ini Tuhan bilang takut akan Tuhan itu adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi kalau kita punya roh yang takut akan Tuhan, itu mendatangkan hikmat. Jadi kalau misalnya adik-adik mau berhikmat, ya milikilah roh yang takut akan Tuhan. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Adik-adik, rendah hati sama rendah diri itu berbeda ya adik-adik ya. Kalau rendah diri itu berarti adik-adik tuh minder. Oh, nggak boleh anak Tuhan, nggak boleh minder, nggak boleh malu anak Tuhan. Punya hati yang rendah hati itu berarti yang mau belajar, yang mau memaafkan, yang mau benar-benar taat. Nah, adik-adik bisa ya di sini yang membedakan rendah hati sama rendah diri, itu berbeda. Nah, Tuhan menginginkan kita tuh punya hati yang rendah hati itu, jadi hati yang dengan mudah untuk memaafkan. Misalnya ada teman adik-adik yang melakukan kesalahan, kata-kata yang menyakitkan hati adik-adik. Nah, adik-adik ya udah belajar memaafkan aja ya. Nah, itu ya. Nah, Tuhan bilang awalnya itu Tuhan Kak Yanti ini mau terlewat dulu. Nah, Tuhan bilang yang ini ya, yang
permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus. Nah, mengenal itu ibarat kata mengenal itu seperti teman dan sahabat. Ya adik-adik, mengenal itu seperti teman dan sahabat. Kalau teman dan sahabat itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau teman mungkin sekedar kenal, say hello aja. Saya tahu si ini, saya tahu si A, saya tahu si B. Tapi kalau sahabat lebih dari teman ya adik-adik. Jadi Tuhan pengen kita tuh mengenal Allah kita. Tuhan tuh pengen bukan sekedar teman tapi sahabat gitu. Mengenal lebih dalam lagi ya. Situ ya, itu ada yang terlewat dari itu ya. Nah, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, Salomo itu di Amsal itu penuh dengan ayat-ayat yang benar-benar hikmat yang dari Tuhan gitu. Semua pasal-pasal yang ada di kitab Amsal itu penuh dengan pikiran-pikiran yang benar-benar yang dari Tuhan ya, adik-adik. Nah, sampai di sini dulu. Kak Yanti mau membahas tentang dua firman Tuhan yang benar-benar diambil dari Amsal. Nah, sekarang kita mau untuk persiapan untuk ayat hafalannya adik-adik ya. Untuk minggu ini Kak Yanti mau ambil dari Amsal 2 ayat 6 ya. Amsal 2 ayat 6 bunyinya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik ini dihafalin ya, minggu depan nanti biasa dihafalin, nanti minggu depan untuk minggu depan ya. Terima kasih Kak Yanti, kita mau bertutup dengan berdoa. Kita mau pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus senantiasa memberikan hikmat buat kita semua. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan udah sampaikan tentang penjelasan tentang hikmat, kami boleh belajar tentang apa yang Tuhan mau untuk kami boleh terus memberikan hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kami, kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kami, sehingga kami punya hati yang takut akan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu boleh terus ada dalam setiap pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bukan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus perlengkapi kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang benar-benar memiliki hati yang penuh dengan hikmat-Mu Tuhan, seperti Raja Salomo yang benar-benar meminta hikmat dari Engkau sehingga dia boleh memecahkan setiap masalah demi masalah yang ada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Ya adik-adik, terima kasih untuk waktunya, kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Kak Yanti berdoa dengan kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa bertemu lagi. Dah. Amsal 2 ayat 11. Kebijakan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. 2 ayat 11. Kebijakan memelihara engkau, kepandaian dan menjaga. Ayat hafalan minggu ini Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Terima kasih. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 11.
Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan memelihara engkau. 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan memelihara engkau. Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Halo adik-adik, hari ini ada ayat hafalannya, diambil dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita ulangin ya, sekali lagi ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jangan lupa ya kirim video ayat hafalan adik-adik ke kakak sekolah minggu masing-masing. Bye-bye.